Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang menerima pujian dari Tuhan. Saudara, saya mengingat waktu saya masih kecil, ketika saya melakukan hal-hal yang menyenangkan hati orang tua saya, dan kemudian dia memberikan kata-kata pujian kepada saya, maka itu sesuatu yang sangat indah, yang tidak terjelaskan oleh kata, ketika mendapatkan, mendengarkan dan menerima kata-kata pujian dari orang tua saya. Saudaraku, bahkan sampai dewasa seperti ini saudara, mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua ketika dia bangga, ketika dia senang dengan apa yang saya kerjakan, dengan prestasi dan sebagainya, maka kata-kata pujian yang dia keluarkan itu sesuatu yang sangat indah saudara. Saya percaya saudara juga pernah mengalami dan mendapatkan kata-kata pujian dari orang tua, dan saudara memahami apa yang saya katakan. Betapa bangganya, betapa indahnya mendapatkan kata-kata pujian itu. Dan saudara, Bapa kita di sorga juga adalah Allah atau Bapa yang sangat menghargai apa yang dilakukan dan perbuatan-perbuatan kita, anak-anaknya. Dan Dia juga akan memuji dan menghargai setiap anak-anaknya yang melakukan hal-hal terpuji di hadapannya. Dan saya percaya sebagai anak-anak Tuhan, setiap kita merindukan mendengarkan kata-kata pujian dari Tuhan kelak ketika kita berada di hadapannya. Itu yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita, sehingga di dalam kehidupan kita kelak Allah akan memuji jalan kehidupan kita, perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dengan kerinduan saudara supaya melalui renungan ini, setiap saudara, setiap kita yang mendengarkannya, kita akan hidup sesuai dengan kebenaran prinsip firman Tuhan. Bagaimana supaya kelak kita mendapatkan pujian dari Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar
bagi renungan kita di malam hari ini adalah dari 1 Korintus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini kepada saudara secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati saudara dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, maka saudara akan benar-benar diberkati malam hari ini. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara malam hari ini adalah di mana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus bagaimana dia menjalani hidupnya, dan dia rindu supaya jemaat-jemaat di Korintus juga menerapkan apa yang dia lakukan, teladan yang dia kerjakan dalam kehidupannya. Dan tujuan dari itu adalah kalimat terakhir di ayat 5, saudara. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Biarlah melalui renungan malam hari ini, saudara, apa yang dirindukan firman Tuhan, yaitu supaya setiap kita kelak akan menerima pujian dari Allah. Alangkah indahnya jika satu saat kita berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa, lalu kemudian Dia mengeluarkan kata-kata pujian, mengucapkan kata-kata pujian kepada kita atas cara hidup yang kita jalani di dunia ini. Itu satu pengalaman yang tidak bisa diungkapkan dan dijelaskan dengan kata-kata, saudara. Betapa indahnya hari itu. Dan saya percaya setiap kita merindukannya. Setiap kita rindu untuk mendengarkan kata-kata pujian yang indah dari Bapa kepada setiap kita. Dan hari ini yang saya rindu kita belajar, saudara, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita menjalani hidup kita, untuk supaya kelak kita akan mendengarkan kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Di dalam renungan malam hari ini, saudara, melalui teks firman Tuhan yang dituliskan oleh Paulus di sini yang akan kita belajar, ada 3 hal yang harus kita lakukan
bagaimana cara kita menjalani kehidupan, supaya kelak kita menerima kata-kata pujian dari Bapa di sorga. Sekali lagi saudara, saya akan membacakan. Mulai ayat pertama dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi, untuk kelak menerima pujian dari Allah, Paulus menegaskan bahwa sebagai hamba Tuhan, ada hal yang harus dia miliki, yaitu bahwa dia dapat dipercayai. Demikian juga saya dan saudara hari ini, untuk kita kelak menerima pujian dari Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dapat dipercayai. Karena yang dituntut dari anak-anak Tuhan, dari pelayan-pelayan Tuhan, dari hamba-hamba Tuhan, bahwa kita ternyata dapat dipercayai oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, mulai ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sana Paulus menegaskan apa yang dia lakukan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, supaya kelak dia menerima pujian dari Tuhan. Yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus saudara, untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata di ayat 3, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Artinya saudara, yang pertama yang diajarkan atau yang ditegaskan oleh Paulus di sini melalui pengalaman kehidupannya, untuk dia bisa menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, sehingga kelak dia akan mendapat pujian dari Allah. Dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Atau dengan kata lain, yang pertama yang ditegaskan oleh Paulus di sini adalah bahwa Paulus tidak hidup berdasarkan penilaian orang lain, tidak hidup berdasarkan penghakiman orang lain, bahkan tidak hidup berdasarkan pengadilan manusia. Untuk bisa dipercayai oleh Allah, dia tidak menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang lain, tidak berdasarkan nilai-nilai yang dibuat oleh orang lain. Itu sebabnya saudara, Paulus punya prinsip dalam dia melayani Tuhan. Itu sebabnya Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang khas, hamba Tuhan yang luar biasa, karena dia hidup bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan apa kata orang lain, dia menjalani hari-harinya. Dan saya percaya sesuai dengan kerinduan Paulus bahwa dia mendapatkan pujian dari Tuhan. Ketika dia menghadap Tuhan, pujian itu dia terima. Karena memang dia hamba Tuhan yang bisa dipercaya, karena dia tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain. Saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Seberapa banyak manusia di dunia ini, termasuk anak-anak Tuhan, yang menjalani hidup berdasarkan apa kata orang? Apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, gaya hidupnya, dan sebagainya itu ditentukan oleh apa kata orang. Dia senang, dia susah, itu juga ditentukan oleh apa kata orang. Nilai-nilai kehidupannya ditentukan oleh apa kata orang. Bahkan dandanannya, pakaiannya, perhiasan-perhiasan yang dia pakai, fasilitas yang dia pakai, ditentukan oleh apa kata orang.
Sehingga dalam dia menjalani kehidupannya hari demi hari, segala sesuatunya yang ada itu berdasarkan apa kata orang. Dan dengan tidak sengaja, saudara, sadar atau tidak sadar, dia menjalani hidupnya untuk memenuhi apa kata orang. Orang yang demikian, anak Tuhan yang demikian, hamba Tuhan yang demikian, saudara, bukanlah hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Dan hamba Tuhan atau anak Tuhan yang demikian tidak akan menerima pujian ketika berdiri di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mari kita renungkan hidup kita pribadi lepas pribadi, saudara. Jangan-jangan kita pun hari ini menjalani hidup kita berdasarkan apa kata orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa yang kita lakukan, gaya hidup kita, fasilitas yang kita pakai, jangan-jangan semuanya ditentukan oleh apa kata orang. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang hidup glamor, saudara, hanya untuk memenuhi dan mendapatkan pujian dari orang lain. Terlalu banyak anak-anak Tuhan yang dalam hidup mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya itu melanggar firman Tuhan, hanya untuk memenuhi apa kata orang, supaya dia mendapatkan pujian dari orang lain. Dan itu yang menentukan sukacitanya dan kebanggaannya dalam hidupnya. Saudara, kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara hidup seperti itu, ini waktunya untuk kita bertobat, saudara. Hidup kita bukan untuk memenuhi apa kata orang. Kita ada di dunia ini, tujuannya bukan supaya melakukan, berjuang untuk memenuhi apa kata orang, tetapi ada tujuan yang jauh lebih mulia daripada hanya memenuhi apa kata orang supaya dapat pujian dari orang lain. Ada tujuan yang jauh lebih mulia dari itu, saudara. Itu sebabnya, saudara, kita perlu belajar dari Paulus. Ketika dia berkata, bagiku sedikit sekali, artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Memang Paulus tidak berkata, bagiku tidak ada artinya. Tetapi dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya. Artinya apa, saudara? Bahwa ketika orang lain menilai dia, itu menjadi pertimbangan bagi dia, tetapi bukan itu yang menentukan kehidupannya. Bukan itu yang menentukan cara hidupnya. Saudara, dalam kita menjalani hidup kita juga demikian. Mungkin apa yang dikatakan oleh orang lain, penilaian-penilaian orang lain, itu perlu kita pertimbangkan. Tetapi bukan itu yang menentukan cara hidup kita. Bukan itu yang menentukan gaya hidup kita. Dan jika kita meneladani Paulus, bahwa bukan apa kata orang lain yang menentukan hidup kita, maka kita akan menjalani kehidupan yang dipercaya dan bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan orang yang demikian akan menerima pujian dari Allah kelak. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian yang kedua yang ditegaskan oleh Paulus masih di ayat yang ketiga, di mana dia berkata, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Berikutnya Paulus juga menegaskan bahwa
dia juga tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya. Karena dia juga mengatakan bahwa aku tidak sadar akan sesuatu. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya terhadap dirinya sendiri. Karena penilaian-penilaian diri kita, dia sadar penilaian-penilaian dirinya itu juga sangat dipengaruhi oleh banyak hal. Itu sangat dipengaruhi oleh masa lalu. Itu sangat dipengaruhi oleh situasi kehidupan. Itu sangat dipengaruhi juga oleh apa kata orang lain. Itu sebabnya Paulus berkata, diriku sendiri tidak aku hakimi. Aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian diriku. Saudara, di dalam kita menjalani hidup kita, seringkali apa yang kita pikir, begitulah cara kita menjalani kehidupan kita. Bagaimana cara pikir kita, begitulah cara kita menjalani hidup kita. Dan itu baik, nanti di poin ketiga kita akan belajar. Itu baik jika itu benar. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah seringkali pikiran-pikiran kita itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang belum tentu benar. Bahkan kemungkinan besar itu salah. Karena pikiran-pikiran kita sangat dipengaruhi oleh perkara dunia, oleh situasi dunia, oleh masa lalu dan sebagainya dan sebagainya. Paulus berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa penilaian diriku sendiri. Karena dia sadar bahwa dalam kehidupannya pikiran-pikirannya belum tentu benar. Dia sadar bahwa pikiran-pikirannya bisa saja dipengaruhi oleh banyak hal, sehingga dia berkata, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Dia tidak hidup berdasarkan penilaian dirinya sendiri. Saudara, ada dua hal yang kita sudah belajar. Kalau kita hidup berdasarkan dua hal tersebut, hidup kita bisa tersesat. Hidup berdasarkan penilaian orang lain, hidup berdasarkan penilaian diri sendiri. Maka jika kita hidup berdasarkan dua hal ini, hidup kita bisa tersesat. Begitu banyak orang tersesat, begitu banyak orang menderita oleh karena apa kata orang lain, oleh karena penilaian dirinya sendiri. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya melakukan hal-hal yang di luar dari kemampuannya oleh karena dipengaruhi apa kata orang, oleh karena dipengaruhi apa yang dia mau, apa yang dia nilai sesuatu yang baik. Dan hari ini, saudara, mari kita lihat ke dalam diri kita. Apakah kita masih hidup dipengaruhi oleh dua hal ini? Hidup berdasarkan apa kata orang, atau hidup berdasarkan penilaian diri kita? Kalau kita masih hidup ditentukan oleh dua hal itu, saudara, kita perlu merenung betul-betul malam hari ini. Jadi mungkin saudara bertanya, kalau demikian, bagaimana kita harus hidup? Berdasarkan apa kita harus hidup? Itu hal ketiga yang akan kita belajar, saudara. Di ayat 4, Paulus menegaskan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Lihat saudara, kalimat terakhir dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Dan kemudian ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Cara hidup bagaimana yang dijalani oleh Paulus? Cara hidup yang berdasarkan penilaian Tuhan. Dia berkata, dia yang menghakimi aku ialah
Tuhan. Dia menjalani kehidupannya berdasarkan penilaian Tuhan, berdasarkan apa kata Tuhan. Itulah cara hidup yang dijalani oleh Paulus. Maka sebagai hamba Tuhan yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai. Itu ayat kedua tadi, saudara. Dan kemudian pada akhirnya dia akan menerima pujian dari Allah. Demikian dalam kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan kita supaya kita menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang bisa dipercayai, yang kelak akan menerima pujian dari Tuhan. Kita harus hidup berdasarkan apa kata Tuhan, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itulah cara hidup yang harus kita jalani. Kalau begitu, bagaimana jika ada orang lain yang menilai kita, ada orang lain yang memberi nasihat kepada kita, dan nasihatnya itu berdasarkan firman Tuhan? Itu baru benar, saudara. Jika penilaian-penilaian orang lain tersebut sesuai dengan firman Tuhan, maka itu patut kita ikuti, karena pada dasarnya yang kita ikuti adalah apa kata kebenaran firman Tuhan. Dan jika dalam kehidupan saudara, prinsip-prinsip yang saudara sudah pegang dalam hidup saudara adalah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan jika demikian, apakah saudara bisa hidup berdasarkan penilaian saudara? Ya, itu benar, saudara. Jika memang prinsip-prinsip dalam kehidupan kita sudah sesuai dengan firman Tuhan. Karena jika prinsip yang kita ikuti berdasarkan penilaian kita sudah berdasarkan firman Tuhan, maka sebenarnya prinsip firman Tuhanlah yang kita ikuti. Itulah cara hidup yang seharusnya kita jalani dalam hidup kita, saudara. Pertanyaannya hari ini, sudahkah kita hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan? Dalam kita menjalani hidup kita, kemewahan, fasilitas, tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Tapi dalam kita menggunakan fasilitas, dalam menggunakan kemewahan dan sebagainya yang dikaruniakan Tuhan, yang diberkatkan Tuhan kepada kita, apakah kita menggunakannya dengan benar? Kalau kita menggunakannya dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Karena setiap manusia punya pikiran sendiri, dan dia akan mengeluarkan kata-kata penilaian sesukanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Maka alangkah capeknya sebenarnya jika ada orang yang menjalani hidupnya berdasarkan apa kata orang. Hari ini yang ini akan berkata begini, dia ikuti. Besok orang lain akan berkata begitu, dia ikuti lagi. Besoknya berbeda lagi, dia ikuti lagi. Besoknya dan lusa dan seterusnya dan seterusnya. Kalau dia mengikuti semua apa kata orang, maka hidupnya betapa susahnya, betapa capeknya kehidupan yang demikian. Seharusnya kita menghidupi, menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sudah menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka tidak masalah apapun kata orang lain, saudara. Kita tanggapi saja dengan positif, tetapi kita jalani berdasarkan prinsip firman Tuhan. Apapun kata orang lain, kita tunjukkan reaksi yang positif kepada mereka, tapi kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah prinsip-prinsip pribadi kita, penilaian-penilaian pribadi kita juga, itu diisi, dibentuk, diproses oleh firman Tuhan, supaya sekalipun kita menjalani hidup kita berdasarkan prinsip-prinsip yang kita pegang dalam hidup kita, prinsip itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dengan demikian
kita menjalani hidup kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itulah jalan kehidupan, cara kehidupan yang dijalani oleh Paulus, sehingga dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Itu yang menjadi perjuangannya ketika dia berkata di ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Itu yang dia rindukan. Dia menjadi hamba Tuhan, dia menjadi pelayan Tuhan yang dapat dipercayai. Dan untuk menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai, dia berkata, aku tidak hidup berdasarkan apa kata orang, aku tidak hidup berdasarkan penilaian-penilaian pribadiku, tetapi aku hidup berdasarkan apa kata Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian dia menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Dan upah dari itu, ayat 5 bagian terakhir, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Orang yang hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang lain, bukan berdasarkan penilaian pribadi, maka orang tersebut akan menerima pujian dari Allah. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, mari kita koreksi, analisa jalan kehidupan yang kita jalani. Hidup kita singkat, hidup kita hanya sekali, saudara. Jangan salah dalam kita menjalani hidup kita, supaya jangan murka Tuhan yang kelak kita terima, tapi biarlah pujian dari Tuhan yang akan kita terima. Pujian yang indah ketika kita berdiri di hadapannya, kita mendengarkan pujian-pujian dari Tuhan oleh karena perjalanan hidup yang kita jalani. Untuk kelak kita menerima pujian dari Tuhan, yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup kita, tidak hidup berdasarkan apa kata orang lain, tidak hidup berdasarkan penilaian diri sendiri, melainkan hidup berdasarkan kebenaran prinsip firman Tuhan. Kita bersyukur, saudara, buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, di malam hari ini kami sudah belajar bersama ya Tuhan, bahwa di dalam kami menjalani hidup kami, untuk kami menjadi anak Tuhan yang bisa dipercaya, untuk kami menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercayai, dan kelak kami akan menerima pujian dari Allah kami, dari Tuhan kami. Maka dalam kami menjalani hidup kami tidak akan hidup berdasarkan apa kata orang lain, kami tidak akan hidup berdasarkan penilaian pribadi kami, tapi kami akan hidup berdasarkan apa kata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Kami mau jalani hidup kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan, dan kelak kami akan berdiri di hadapan Tuhan dan menerima pujian dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara.
Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami, yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah
mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anakmu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anakmu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anakmu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anakmu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan, normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagimu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah, normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya
Kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan ketenteraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas. Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah Tuhan, ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam, mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan, ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya. Dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah, mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga, mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian, mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan,
Berkati ya Tuhan, dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan, sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan. Sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha, tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga
TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa. Biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu, membutuhkan sukacita yang daripada-Mu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anak-Mu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksi-Mu, jadikan mereka terang dan garam-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa,
kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa, Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja. Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.